Siapa yang tidak mengenal GSJS atau Gereja Satu Jam Saja? Gereja yang berpusat di kota Surabaya ini menjadi salah satu gereja yang cukup berkembang hari ini, akan tetapi sepak terjang GSJS sebagai gereja yang populer di semua kalangan saat ini menjadi tercoreng karena adanya permasalahan internal yang terjadi antar sesama pendeta GSJS, namun masalah ini muncul di media dan melibatkan advokat atau pengacara. Seperti apa permasalahan yang sedang terjadi dalam kubu gereja GSJS? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan update berita viral seputar dunia kekristenan. Permasalahan yang terjadi dalam internal gereja GSJS mulai tercium oleh media dan jemaat saat pendeta senior yakni Pastor Samuel Gunawan yang dalam khotbahnya mengungkapkan pernyataan yang itu dianggap hoaks atau fitnah bagi pendeta GSJS lainnya yang ada di cabang yakni GSJS yang dibuka di BSD Tangerang. Dari pernyataan beliau mengatakan kalau GSJS BSD diambil orang lain. Dari pernyataan pendeta Samuel Gunawan ini kemudian memicu atau membuat perpecahan itu mulai terjadi. Berikut ini cuplikan pernyataan dari pendeta Samuel Gunawan yang dikutip dari YouTube BSD Channel. Bahwa gereja kita GSJS BSD itu tiba-tiba diambil orang. Padahal yang ngerintis Dr. Andrew. Ini yang pakai jas jangan ada yang ngamuk loh ya. Ini yang ngamuk bahaya, kalau sih jago karate. Tenang Pak, tenang. Didoakan kan setiap hari, termasuk Eswara pembangunan. Ngeri juga. Ya, ngeri. Dan sayangnya saudara James, suaminya Lisa, itu hari ini dilantik jadi gembalanya di sana. Saya diberitahu. Saya nyesel, nggak kebayang. Tahu James ya, yang rambutnya tebel itu, tahu ya? Nggak tahu? Istrinya yang pujian Lisa, hari ini dilantik jadi wakil gembala di sana. Aduh, saya bilang gila ini, nggak kepikir gue ini. Kok bisa kayak begini? Nggak apa-apa, biarin. Teladan Iskat, apa itu? Ngalah. Bener, ini banyak di belakang kita. Pak, kita perang. Oh jangan. Gereja jangan, kok orang bingung, mari gereja ini, mari gereja ini, kok saya GSJS, jangan. Tidak ada perperangan. Damai, Tuhan pembela kita. Walaupun itu sebenarnya sakit. Karena yang ngerintis saya dan Bu Lani, saya serahkan Andrew dan Jessica. Tiba-tiba hilang jemaat 500 dan Eswara yang didoakan. Itu saya minta ya, Elisa mana? Mulai hari stop, nggak usah doakan pembangunan ini. Ya, karena udah keluar dan diambil dengan cara yang sangat licik dan... Dari pernyataan pendeta Samuel Gunawan ini kemudian ditanggapi oleh pendeta Budi Sugandi yang selama ini dipercayakan untuk mengembalakan GSJS BSD. Pendeta Budi Sugandi yang merasa difitnah oleh pernyataan pendeta Samuel Gunawan ini kemudian membuat press release dengan menggandeng 3 pengacara dan juga didampingi tim pengembalaan di GSJS BSD. Berikut ini sedikit potongan penjelasan dari pendeta Budi Sugandi. Bapak Budi Sugandi Ketemu kemarin, tapi saya tahu dia seorang pengusaha yang hatinya hati pendeta. Tepuk tangan. Banyak pendeta hatinya itu yang berbahaya. Akhirnya Yesus, bisnis gereja, Pak Budi Sugandi akan dipakai Tuhan mendukung GSJS. Jadi gembala di GSJS BSD Bumi Serpong. Kemarin dengan Ibu saya ditunjukkan dan doakan untuk rencana rooftop. Ku percaya akan tiada yang mustahil. Oh Tuhan, segala perkara dapat Kau lakukan. Amin. Rencanamu kesediaan. Saya boleh undang Ibu Budi Sugandi. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk tim dari Lopong saya yang sudah hadir pada hari ini. Ya, saya sedikit mau menceritakan tentang kronologis saya masuknya di GSJS, khususnya yang ada di GSJS Jakarta yang cabangnya ada di BSD. Pada bulan Oktober saya ada berkunjung ke GSJS, tepatnya di Moi,
di mana waktu saya berkunjung di jam ibadah hari Minggu, saya diminta oleh Pastor Andrew untuk pimpin doa. Minggu depannya saya menjelaskan bahwa saya pejabat di gereja saya dan saya terima kasih. Dari penjelasan Pendeta Budi Sugandi dan rekan pengembalaannya bisa disimpulkan bahwa mereka semua menolak pernyataan dari Pendeta Samuel Gunawan dan meminta Pendeta Samuel Gunawan untuk mengklarifikasi pernyataan yang sudah terlanjur disampaikan kepada jemaat dan juga ditonton oleh ribuan orang. Jika kamu mau mendengarkan penjelasan Pendeta Budi Sugandi dan tim secara keseluruhan, link videonya sudah kami siapkan di kolom deskripsi. Imbas dari masalah ini adalah GSJS cabang BSD yang digembalakan oleh Pendeta Budi Sugandi tidak lagi memakai nama GSJS atau menyatakan untuk keluar dari GSJS dan bernaung di bawah sinode lain. Dengan demikian tim pengembalaan Pendeta Budi Sugandi tidak lagi menggunakan nama GSJS. Sangat disayangkan gereja yang baru dimulai 1 tahun ini dan sedang berkembang harus pecah di tengah jalan. Atau yang mengoperasikan segala kebutuhan dari gereja GSJS BSD itu dilakukan oleh Pendeta Andrew Gunawan, bukan oleh Bapak Budi Sugandi. Sebetulnya sampai sini sudah jelas terjadi keharmonisan dari awal antara Bapak Budi Sugandi dengan Bapak Andrew Gunawan. Itu harmonis sampai gereja ini bisa berjalan dan semakin banyak jemaat yang ikut ibadah tiap minggunya yang kemudian berkembang dengan pesat. Oke. Nah, singkatnya sudah dijelaskan oleh Bapak Budi Sugandi, miskomunikasi mungkin hal biasa, dan sebetulnya yang menjadi concern adalah miskomunikasi itu sebetulnya sudah dituntaskan dalam pertemuan 20 September 2024. Oke. Dengan membuahkan kesepakatan Pak Budi tidak lagi boleh menggunakan nama GSJS dalam gerejanya. Dan Pak Budi pun menyetujui hal tersebut karena memang sedari awal Pak Budi tidak pernah merasa memiliki GSJS itu gitu. Beliau hanya diamanahkan. Oke. Dari 20 September Pastor Samuel Gunawan dan Pastor Andrew Gunawan sangat baik di keberadaan Pak Budi. Tadi juga atas ajakan dari Pastor Samuel Gunawan sesuai dengan YouTube yang ada di GSJS Moy. Terus yang berikutnya, setahu saya keberadaan Pastor Budi Sugandi di GSJS Jakarta semata-mata karena ingin melayani pekerjaan Tuhan, dan hal itu ditunjukkan dengan loyalitas dan komitmen serta pengorbanan secara finansial dan moral untuk kegiatan GSJS Jakarta, Tunjungan Plaza, dan kegiatan GSJS di beberapa kota. Plaza prihatin atas pernyataan Pastor Samuel Gunawan yang merupakan seorang pastor dan tokoh agama yang seharusnya bisa menyampaikan pesan yang kelihatan menunjukkan, membuat tentram umat dan masyarakat, namun melakukan hal-hal sebaliknya dan malah cenderung melakukan provokasi dan hasutan. Oleh penjelasan dan klarifikasi dan pernyataan sikap ini, kami berharap semua polemik, perdebatan, dan isu berkaitan dengan perubahan dan peralihan manajemen dari GBT GSJS BSD ke GBT BSD Church yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, baik melalui media sosial maupun media lain, supaya dihentikan demi menjaga ketenangan umat dan supaya tidak menodai kesucian ajaran agama Kristen dan demi menjaga kewibawaan lembaga gereja. Terlepas dari semua yang sudah terjadi, kami mengajak semua pihak untuk berfokus pada pelayanan kepada umat masing-masing tanpa ada melakukan hal-hal yang merugikan dan menghambat pekerjaan Tuhan di pihak manapun. Ya, saya sekali lagi meminta kepada Pastor Samuel Gunawan, Pastor Lani Gunawan, Pastor. Menurut Sobat Viral, mengapa hal ini terjadi? Apakah karena faktor keluarga yang notabene GSJS itu identik dengan keluarga Gunawan atau karena faktor uang? Karena dalam penjelasan video press release tersebut beberapa kali disinggung soal rekening yang perlu diaudit. Share pendapatmu di kolom komentar ya.